la tattafiq ma'al Islam, ya kan? Pancasila itu adalah falsafah kafir yang tidak sesuai dengan Islam, ya. Menurut Hizbut Tahrir itu ada dua alasan, ya, kenapa kemudian Pancasila itu adalah falsafah kafir, ya. Yang pertama adalah karena menurut mereka nih, ya, Pancasila mencerminkan atau memuat pluralisme agama. Jadi berbeda dengan saya, berbeda dengan pemahaman saya, berbeda dengan pemahaman Nahdlatul Ulama, ya, berbeda dengan pemahaman Muhammadiyah, ya, Hizbut Tahrir itu tidak memahami ketuhanan yang Maha Esa sebagai cerminan dari doktrin tauhid. Tidak memahami ketuhanan yang Maha Esa itu sebagai ketuhanannya Islam. Kenapa? Karena ketuhanan yang Maha Esa di dalam Pancasila itu juga mengakomodir ketuhanan dari agama-agama lain. Kata Hizbut Tahrir. Apakah seperti itu? Ya memang seperti itu. Ya kan? Karena ketuhanan di dalam Pancasila ini bukan doktrin agama, doktrin internal agama, ya, tetapi doktrin eksternal agama. Ya, artinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa ini di dalam Pancasila tidak mewakili doktrin internal agama-agama tertentu, sehingga kemudian ya kita akhirnya ya tidak lalu menyatakan bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu hanya mewakili doktrin Islam saja. Gitu. Nah, tetapi dia adalah doktrin eksternal. Jadi dari agama untuk bangsa, dari agama untuk manusia, dari agama untuk rakyat, dari agama untuk keadilan sosial. Jadi akhirnya kemudian meskipun ketuhanan yang Maha Esa itu juga melindungi, ya kan, prinsip-prinsip ketuhanan di luar Islam, tetapi dia tidak hilang keislamannya. Gitu. Jadi kemudian memang akhirnya ya karena Pancasila ini adalah juga dasar negara, ya kan, ideologi bangsa, ya kan, maka kemudian dia juga melindungi semua agama yang ada di Indonesia. Itu yang pertama, ya, Hizbut Tahrir. Lalu yang kedua, karena juga mereka mengatakan di dalam Pancasila ada ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Islam, nasionalisme, sosialisme, demokrasi. Nah, sekarang perlu kita pahami bahwa di dalam Pancasila itu tidak hanya ada ideologi, tetapi di dalam ideologi itu ada nilai-nilai. Nah, nilai-nilai inilah yang ada di dalam semua agama. Jadi sila kedua itu tidak hanya mencerminkan humanisme sebagai sebuah ideologi masyarakat Barat yang cenderung sekuler, ya, tetapi kemanusiaan, ya, itu juga adalah nilai-nilai kemanusiaan. Ya, sila kedua itu mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang ada di semua agama termasuk Islam. Ya. Ada syariah Islam, ada maqasidus syariah. Ya. Ada syariah Islam, ada tujuan utama dari syariah Islam. Jadi dalam tujuan utama syariah Islam itu ada yang disebut sebagai dimensi daruriyah, ya. Dimensi fundamental di dalam maqasidus syariah yang isinya 5, James. Yang isinya 5, ya, usulul khams, ya. 5 pokok Pancasila, ya, 5 pokok dari tujuan utama syariah Islam. Itu apa? Pertama, hifdzuddin, ya, menjaga agama. Yang kedua, hifdzun nafas, menjaga nyawa, ya, menjaga kemanusiaan, menjaga nyawa kita. Yang ketiga, hifdzul akal, ya kan, menjaga akal kita. Jadi akal ini adalah unsur utama dari kemanusiaan kita. Lalu yang keempat, hifdzul mal, ya, menjaga properti kita, menjaga harta kita. Yang ketiga, hifdzul air, menjaga keturunan kita. Jadi tujuan utama dari syariah Islam itu adalah perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, gitu, yang ada di dalam Pancasila, gitu, ya, dan sebagainya. Makanya kemudian Nahdlatul Ulama ini terakhir, ya, sebagai kalimat penutup, Nahdlatul Ulama di dalam Munas Alim Ulama tahun 83, ya, itu menyatakan, ya, menegaskan, ya, keselarasan antara Islam dan Pancasila karena pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa menurut NU itu cerminan dari doktrin tauhid menurut Islam. Ya, tentu agama-agama lain juga memiliki pemaknaan sendiri yang sama. Misalnya di dalam sidang konstituante tahun 57, James, ya, tahun 57, ya, ada pendeta Arnold Mononutu, ya, pendeta ini, ya, pendeta Kristiani dari Partai Nasionalis Indonesia, dari PNI, ya, yang punya pandangan seperti NU ini, yang punya pandangan seperti saya, bahwa ketuhanan yang Maha Esa di dalam Pancasila, ini kata pendeta Arnold Mononutu, ya, itu adalah cerminan dari ajaran di dalam Bible.
di dalam Alkitab yang menyatakan bahwa ketuhanan itu harus diamalkan melalui nilai-nilai kasih sayang kepada umat manusia. Nah, kembali ke NU, lalu yang kedua karena apa? Karena kenapa Islam selaras dengan Pancasila ya? Karena sila-sila di bawahnya itu mencerminkan maqasidus syariah itu tadi ya, tujuan utama dari syariat Islam. Kalau sila ketuhanan itu mencerminkan prinsip amanu ya, keimanan kita, maka sila kemanusiaan sampai keadilan sosial itu mencerminkan prinsip wa amilus sholihat. Jadi amal soleh yang turun dari iman kepada Tuhan yang Maha Esa itu. Demikian juga Muhammadiyah ya, misalnya di Muktamar tahun 85 ya, dan kemudian ditegaskan di Muktamar tahun 2014 ya, menyebut ya negara Pancasila adalah Darul Ahdi Wasyahadah. Darul Ahdi itu adalah negara kesepakatan, negara perjanjian. Jadi Pancasila ini adalah mitsaqun ghalidha, jadi perjanjian agung ya. Kontrak sosial ya, dari para pendiri bangsa gitu, yang semuanya beragama ya, gitu ya. Nah, yang kedua wasyahadah, jadi negara persaksian. Jadi kita itu diminta untuk menyaksikan terwujudnya nilai-nilai Pancasila itu. Nah, terakhir sekali, jadi pemahaman seperti inilah menurut saya saat ini yang paling tepat untuk memahami Pancasila di tengah berbagai upaya pengkafiran terhadap Pancasila. Dan inilah pemaknaan seperti inilah yang merupakan pemaknaan asli ya, pemaknaan otentik dari para perumus Pancasila. Kalau kita lihat ya di dalam sejarah Pancasila itu selain Bung Karno sebagai penggali Pancasila, itu ada yang namanya Panitia 9, betul ya, yang rapat tanggal 22 Juni 45 yang melahirkan Piagam Jakarta. Ya, meskipun Bung Karno juga ketua dari Panitia 9, tetapi juga Panitia 9 ada anggotanya, ya kan? Ada Bung Hatta, ada Pak Yamin, Muhammad Yamin, ada Ahmad Subarjo, ada A.A. Maramis ya dari kelompok nasionalis, lalu ada Kiai Wahid Hashim, ada Abi Kusno Cokro Suyoso, ini adiknya Hos Cokro Aminoto ya, dan Haji Agus Salim ya, dan Kasman Singodimedjo. Nah, Panitia 9 ini kemudian lalu membentuk diri menjadi Panitia 5 ya, dibentuk oleh Presiden Soeharto pada tahun 75 ya. Panitia 5 ini beranggotakan 3 mantan anggota Panitia 9 ya. Ketuanya adalah Bung Hatta sebagai Ketua Panitia 5, lalu juga ada Ahmad Subarjo dan A.A. Maramis. Jadi ini adalah 3 mantan anggota Panitia 9 yang masih hidup sampai tahun 75. Ya, tentu Bung Karno sudah meninggal sebelumnya. Lalu kemudian ada A.G. Pringgotikto dan Profesor Sunario. Ya. Ini kedua tokoh ini adalah juga pendiri bangsa. Nah, Panitia 5 ini tahun 77 yang menerbitkan tafsir tunggal atas Pancasila oleh para perumus Pancasila. Nah, tafsirannya seperti yang saya sampaikan pada sore hari ini. Panitia 5 itu menyatakan bahwa ketuhanan yang Maha Esa di dalam Pancasila itu adalah sila yang memimpin dan membimbing sila-sila di bawahnya secara ikat mengikat. Jadi ketuhanan yang Maha Esa di dalam Pancasila itu membimbing sila-sila di bawahnya sehingga kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial itu bersifat ketuhanan, bersifat ilahiyah. Nah, itu artinya apa? Kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial ini adalah perintah Tuhan semua. Gitu ya. Ada ayat sucinya semua. Nah, saya kira seperti itu teman-teman. Semoga bisa memantik ngaji kita pada sore hari ini. Kalau ada diskusi bisa kita lanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berikan aplaus yang meriah untuk Gus Saiful Arif. Luar biasa sekali pemaparan materinya, bahwa tegas ya, bahwa Pancasila itu sendiri juga mengajar sesuai nih dengan apa yang disampaikan lewat butir sila pertama dari Pancasila yang tadi telah saya buka di prolog tadi, bahwa Pancasila itu mengajarkan kita bukan hanya sekedar mengimani Pancasila, tapi juga mengimani Tuhan ya. Kemudian juga harus menghormati dan nggak boleh ada memaksa
terhadap satu agama kepada kepercayaan orang lain ya. Sesuai dengan surah Al-Baqarah 256. La ikraha fid din, nggak boleh ada paksa memaksa dalam beragama. Karena itu saya langsung berikan lantai bicara berikutnya kepada Pak Diasma Sandi Suandaro, Magister Hukum, Kepala Bidang Advokasi dan Kerjasama Pusat Studi Pancasila Universitas Gajah Mada Yogyakarta, yang alhamdulillahirabbil alamin, karena saya muslim ya tadi saya bilang muslim, saya juga muslim kebetulan, untuk memaparkan materinya. Namun sebelum itu, maksimal pemaparan materinya adalah 17 menit ya. Kenapa 17 menit? Karena ini sudah jam 4 sore dan bentar lagi mau maghrib di beberapa tempat ya. Supaya nanti teman-teman bisa sambil menyaksikan ini, sambil entah menyiapkan berbuka puasa. Karena di Maluku sudah berbuka puasa, di Papua udah duluan. Karenanya langsung saya beri jalan kepada Pak Diasma Suandaru. Pak, lampu hijau saya berikan. Terima kasih kepada saudara moderator, Bung James, yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk memberikan paparan. Yang saya muliakan, Gus Soleh dan sahabat saya ini, ya, saya senang sekali ini, sahabat lama ya. Ini Bung Saiful Arif ini adalah memang partner kami ya di dalam berpikir. Makanya Gus Soleh ini kembali mempertemukan, tadi bagus sekali saya menyimak dengan baik bahwa kawan Saiful Arif memaparkan dari sisi keagamaan. Gus Soleh memperpadukan bagaimana gagasan keagamaan dari UIN, sedangkan saya ini dari kampus kebangsaan. Jadi nasionalisme religius ini ketemu di sini. Ya. Jadi ini akan semakin, ini adalah sendi kebangsaan kita itu adalah nasionalisme religius. Ini saya menyambut dengan sangat baik dari gagasan daripada panitia. Baik, saudara-saudaraku yang saya muliakan, saya di sini izinkan saya berbagi share ya, biar kita juga bisa lebih memahami. Oh, ini pakai PowerPoint ya? Iya. Nah, kalau begitu Bapak Ibu semua mohon kesediaannya Nggak mematikan. apa-apa di depan, nggak apa-apa, hidup kok. Bisa ini. Takutnya nanti Pak Diasma kebentur sinyal, Pak. Jadi ya mohonlah kerjasama. Takutnya nanti kebentur sinyal Pak Diasma, nanti hilang. Karena itu ya saya mohon ya para teman-teman yang lain untuk Kuat saya rasa ini ya. Baik. Bentar, matikan kameranya. Monggo baik, Pak. Teman-teman ya. Dalam ngaji Pancasila ini saya perspektif keagamaan, ketuhanan sudah disampaikan oleh sahabat saya tadi, Saiful Arif. Saya di sini akan mengulik tentang kebangsaan kita ataupun yang disebut dalam sebelum menjadi bangsa. Saya hanya ingin mencarikan bahwa Tuhan ini bicara tauhid itu adalah sesuatu hal yang lebih tinggi ya daripada hukum, daripada manusia. Tauhid itu sesuatu hal yang ilahiyah. Karena itu ketuhanan itu mempunyai dimensi ilahiyah, dan Tuhan kita tahu dalam bahasa agamanya masing-masing itu menciptakan semua planet yang ada di dunia jagat raya ini. Sebelum Indonesia terbentuk, saya ingin ceritakan bahwa bumi kita itu terbentuk 4,5 miliar tahun. Bayangkan, jadi bumi kita itu dibentuk 4,5 miliar tahun. Ya, maka Tuhan menciptakan semua ini adalah untuk bumi itu untuk dimanfaatkan oleh manusia. Karenanya itu 4,5 miliar tahun lebih kurang, maka terjadilah peta persebaran gen-gen yang ada di muka bumi. Nah, makanya Tuhan menciptakan bumi dulu 4,5 miliar tahun. Kemudian menciptakan mikrobra, menciptakan tumbuhan, menciptakan ini dan seterusnya.
Lalu manusia diciptakan oleh Tuhan itu terakhir. Setelah buminya ada, setelah airnya ada, setelah tanamannya ada, tumbuhannya ada, binatangnya ada, baru manusia itu diciptakan Tuhan untuk masuk ke bumi ini sekitar 1 juta tahun yang lalu. Jadi kita tuh sangat muda. Ya, Bapak Ibu sekalian, sebagai ciptaan Tuhan, manusia itu sangat-sangat muda. Sekitar 1 juta tahun yang lalu, sedangkan bumi 4, miliar tahun yang lalu. Maka ini saya tunjukkan peta sejarah ini, peta gen Indonesia itu masuk. Jadi bumi ini dulu adalah daratan. Jadi antara Papua, antara Kalimantan, Sumatera, Jawa ini menjadi satu. Ya, daratan ini dulu, ini daratan. Maka ini dulu disebut dengan yang namanya paparan Sunda. Ya, paparan Sunda. Maka orang-orang dahulu ya bermigrasi, ini adalah jalur migrasi manusia zaman dahulu. Ada migrasi pertama itu di Asia itu sekitar 60.000 sebelum Masehi. Orang Papua masuk, nenek moyang orang Papua masuk di daratan Asia sekitar 440.000 sebelum Masehi. Ya, sampai akhirnya variasi genetis orang Mentawai dan Nias itu menunjukkan ya yang warna ini mereka tiba lebih awal dibandingkan migrasi fase Murtasa. Nah, ini saya di sini hanya ingin mengatakan bahwa genetik gen Indonesia itu yang memang tidak ada yang asli Indonesia. Genetik Indonesia itu adalah perbauran dari berbagai macam suku. Karenanya, Bapak Ibu sekalian, ya, di sini saya tegaskan lagi, baru kemudian terjadilah yang namanya disebut dengan manusia purba sebelumnya, ya. Makanya ditemukan fosil Meganthropus, fosil Javanicus, ya, fosil Paleo Javanicus dan seterusnya. Ini menunjukkan Tuhan menciptakan manusia itu belakangan. Menciptakan manusia itu belakangan setelah bumi ini siap. Nah, kemudian saat bumi ini siap, manusia berproses setelah 1 juta sampai 2 juta yang lalu, zaman Paleolitikum, ya, itu akhirnya manusia berproses, terjadilah yang namanya Indonesia. Makanya di sini ada yang rambutnya ikal, rambutnya keriting, ya, hidungnya mancung, hidungnya pesek, kulitnya hitam, sawo matang. Nah, lalu inilah menjadi sekitar 1.340 suku bangsa, menjadi 2.500 bahasa, ada 6 agama resmi, dan yang namanya ini adalah fitrah dari Tuhan. Kalau kita mengakui semua manusia yang ini adalah ciptaan Tuhan, dari sisi ketauhidan, mereka, kita semua ini adalah ciptaan Tuhan. Ini adalah sunatullah dalam bahasa orang Islam. Sesuatu hal yang tidak bisa kita inginkan, ya, tapi ini adalah pemberian. Ini adalah sudah menjadi ketetapan. Ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam agama Islam. Karena itu ini tidak boleh ditolak. Ini juga tidak boleh diseragamkan. Maka terjadilah yang namanya Indonesia seperti ini. Dengan beragam-beragam macam-macamnya. Terjadilah Pulau Indonesia hari ini, ya, 270 juta penduduk. Tiap hari butuh makan. Anda bayangkan ini kalau ini dibayangkan sebuah negara yang lainnya, misalkan Australia penduduknya itu tidak lebih seperti di Banten misalkan, ya, di Banten. Kanada itu Jawa Tengah dan seterusnya. Mengelola Indonesia yang mayoritas agama sebelum masuk ke tauhidan, ke agama, ini saya ingin mengenalkan bahwa Indonesia seperti ini. Besar sekali dan itu tidak mudah.
Maka ngaji Pancasila ini ya, ini sebenarnya banyak ini Gus Soleh, ada banyak tematik ya, lahirnya Pancasila, ini kita langsung masuk kepada ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Ini sebenarnya ada sebuah rangkaian-rangkaian yang sebelum masuk menjadi tema ketuhanan Maha Esa itu adalah tentang lahirnya Pancasila dulu. Baru tentang dasar negara, Pancasila dasar negara, baru yang namanya ketuhanan, dan sampai yang namanya keadilan sosial dan demokrasi. Ya, tapi nggak apa-apa. Ini akan temanya ini akan menjadi banyak. 1 bulan nggak cukup nanti ini ya. Apalagi dibahas oleh saya dengan Bung Arif. Wah, ini akan menjadi repot bagi kita nanti. Blenger nanti teman-teman nanti. Baik. Itu materi yang sudah saya siapkan. Maka Bapak Ibu sekalian ya, ketuhanan kenapa itu menjadi salah satu dasar negara Republik Indonesia? Saya ingin ceritakan bahwa kenapa ketuhanan itu menjadi salah satu dasar negara. Insinyur Soekarno saat menggali Pancasila, ketemunya ketuhanan itu dibagi menjadi 4 saf. Yang pertama itu adalah saf Prahindu. Kita tahu nenek moyang dulu itu nggak kenal Tuhan. Ketika ada gunung disembah gunung, ada batu disembah batu, ya, ada awan disembah awan. Nah, sebelum adanya saf Prahindu, tapi mereka sudah mengenal konsep ada kekuatan yang lebih tinggi dari manusia. Sebelum mengenal konsep Tuhan. Maka, ya, leluhur kita sebelum masuknya agama-agama itu sudah kenal konsep ketuhanan. Apa? Ada laut disembah laut, ada batu disembah batu, ya, macam-macam. Nah, baru masuk kedua ya adalah saf Hindu. Anda bayangkan setelah orang tidak mengenal sama sekali ketuhanan, masuklah yang namanya saf Hindu. Di sini adalah Hindu masuk. Lalu lahirlah yang namanya kerajaan-kerajaan besar. Mayoritas penduduknya itu adalah Hindu. Ya, itu buktinya konkret, mulai di mana di Sriwijaya, Mojopahit dan macam-macamnya. Itu adalah bukti-bukti konkret saf Hindu itu mewarnai, memberikan satu bentuk nilai ketuhanan. Yang kedua itu adalah saf Islam. Nah, akhirnya tadi selesai, masuklah para pedagang ya dari Gujarat, dari ini dan seterusnya, masuklah para pedagang-pedagang dan pendakwah itu ya, dan kemudian diakulturasi oleh Wali Songo, masuklah Islam ya, dan kemudian bisa menjadi eksis. Dan yang terakhir itu adalah tentang saf imperialis. Ini masuklah VOC. Masuklah penjajahan yang agama-agama ya, agama Kristen, Katolik itu dibawa oleh Belanda saat itu. Karena itu, maka Bapak Ibu sekalian, ya, dengan adanya 4 saf ini hanya satu kata menurut Bung Karno. Indonesia leluhur kita itu mempunyai dasar ketuhanan yang kuat. Entah Tuhannya apa, entah apapun yang diyakini, tapi dia percaya ada sesuatu zat ataupun ketauhidan yang lebih tinggi dari kemampuan manusia. Nah, itulah yang kemudian disebut dengan dasar ketuhanan. Ya, akhirnya apa? Nasional religius yang saya katakan tadi, akhirnya apa yang terjadi? Ya, agama dan nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme, ya ini nanti bisa dijabarkan oleh kawan Saiful Arif ya tentang Islam. Sila pertama itu al-ikhlas. Ya, bunyinya apa? Nanti teman-teman yang Islam lebih tahu ya. Gus Solah nanti bisa mengudar. Sila kedua besok kita jabarkan tentang Al-Maidah, tentang hidangan.
bagaimana kemanusiaan orang itu ya jangan sampai ada satu yang lainnya itu ada yang kelaparan misalkan ya dan seterusnya. Sila ketiga nanti pembahasan selanjutnya ini ya, ini tidak saya bahaskan. Nah, terus kemudian di Katolik, tidak hanya Islam, di Katolik juga ada tertuang dalam dokumen KWI Umat Katolik Indonesia dalam Masyarakat Pancasila. Hindu sama, ya ketauhidan, ketuhanan mereka juga nilai Pancasila tertuang dalam Panca Sadra Tantra Asih Trikaya Parisuddha. Kristen juga ada ya, Ulangan 6.24 sampai 6 ya. Ya, nanti pembahasan sila per sila nanti bisa lebih dalam. Buddha ada ketuhanannya ya. Ajaran Buddha yang memuat Pancasila yang sejalan dengan nilai Pancasila dan nasionalisme. Konghucu pun juga ada ya. Kitab Sada Lunyu mengajarkan loyalitas kepada negara agar tercapai kesejahteraan ya, kesejahteraan masyarakat yang sejahtera. Maka sumbernya ini Balitbang dan Diklat Kementerian Agama. Ya, ini saya ambil dari Balitbang Diklat Kementerian Agama. Maka Bapak Ibu sekalian ya, tentang ketuhanan ada seorang guru ya, seorang guru murid bertanya pada guru besarnya, apa syarat-syarat suatu bangsa itu menjadi kuat? Guru Konfutsu, syaratnya itu ada 3 muridku. 1, tentara yang kuat. 2, makanan dan pakaian yang cukup. 3, itu kepercayaan di dalam kalbu rakyat. Nah, kalau dari 3 syarat itu, 1 yang harus dibuang, mana yang dibuang? Maka yang dibuang itu adalah tentara yang kuat. Jika 2, maka yang dipilih yang mana? Makanan atau pakaian yang cukup? Atau sebuah kepercayaan di dalam kalbu rakyat. Maka di saat dipilih akan 2 pilihan itu, maka yang harus dibuang itu adalah makanan dan pakaian. Kepercayaan yang ada di dalam kalbunya rakyat, inilah yang harus dipegang dulu. Inilah yang disebut dengan khilaf. Ya, inilah yang disebut dengan mempunyai kepercayaan. Kepercayaan kita sebagai manusia, kepercayaan kita sebagai entitas ciptaan Tuhan. Inilah maka bangsa Indonesia itu harus mempunyai sebuah belief, mempunyai khilaf atau mempunyai sebuah kepercayaan. Kepercayaan inilah yang lebih utama daripada mempunyai tentara yang kuat, daripada mempunyai pakaian yang lebih baik. Tapi kepercayaan ini adalah modal kita untuk menjadi bangsa yang lebih kuat. Maka khilaf daripada bangsa Indonesia harus lebih besar daripada kebangsaan itu sendiri. Larger than the nation itself. Lebih luas daripada bangsa Indonesia itu sendiri. Yang berupa apa itu adalah Pancasila. Maka Bapak Ibu sekalian, Pancasila itu secara jangan ditaruh secara antagonis dengan agama. Misalkan Pancasila dihadapkan dengan Islam. Enggak boleh seperti itu. Jangan pula diletakkan bahwa Pancasila itu adalah kongruen dengan misalkan dengan agama Buddha. Enggak boleh seperti itu. Sebab percaya yang namanya tentang ketuhanan, percaya dengan yang namanya cinta, percaya dengan yang namanya pengampunan, percaya yang namanya sebuah anugerah. Maka Bapak Ibu sekalian, sekian ngaji Pancasila, sila ketuhanan, sesi ketahuan ini selesai. Kurang lebihnya saya ucapkan kalau ada salah kata,
Mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. Pancasila. Salam Merdeka. Pancasila, merdeka, Pak Diasma, mantap. Tepuk tangan dulu untuk Pak Diasma, ini luar biasa sekali. Iya, apa namanya? Paparan dari Pak Diasma ini mantap luar biasa. Suaranya ada di saya Pak Diasma. Oh ya, teman-teman, kalau nanti mau minta materinya Pak Diasma bersedia kan membagikannya ke teman-teman nanti Oh ya, PowerPoint-nya. silakan. Nah, nanti Pak Diasma yang kasih ya. Soalnya nanti teman-teman bisa eh menghubungi Pak Diasma Suandaru entah lewat chat atau lewat lewat Gus Soleh ya nanti kalau untuk membaca materi PPT dari Pak Diasma Suandaru. Yang pada intinya adalah Pancasila mengajarkan kita terbiasa dengan perbedaan. Satu. Yang kedua adalah jangan benturkan Pancasila dengan agama dan jangan pula jadikan Pancasila sebagai kongruen dari agama. Apa itu kongruen? Nanti Pak Diasma akan lebih menjelaskan di sesi diskusi yang akan kita mulai dari sekarang. Nah, marilah kita saatnya berdiskusi dan sesi tanya jawabnya sudah dimulai. Namun sebelum saya mulai, ada beberapa hal yang harus Bapak Ibu ketahui. Yang pertama adalah jika Bapak Ibu ingin menanyakan atau menyatakan sesuatu di sesi diskusi ini, biasakan angkat tangan terlebih dahulu. Caranya bagaimana Pak James? Caranya dengan menekan tombol raise hand. Itu di menu Zoom itu ada titik 3. Nah, itu ditekan, nanti muncul ada raise hand atau angkat tangan. Nah, itu ditekan tombol angkat tangannya. Kalau misalkan ini mau minta giliran saya langsung, Pak James saya mau nanya. Itu tidak saya layani, mohon maaf ya. Supaya apa? Supaya TSM, tertib, sopan, mannered atau beradab. Nah, ya. Yang pertama. Yang kedua, jika sekiranya Bapak Ibu tidak ingin menanyakan atau menyampaikan sesuatu, mohon mic-nya tetap dalam kondisi mati ya, supaya tidak mengganggu pembicara-pembicara yang lain ataupun juga tidak membuat hasil rekaman ini menjadi jelek nantinya. Dan yang ketiga, kalau sudah menanyakan secara lisan, tidak perlulah menanyakan secara tertulis di kolom chat terutama. Dan mohon juga tengoklah kiri kanan. Ada daftar penanyanya ini kalau misalkan daftar penanyanya pendek, nah bolehlah sampaikan pertanyaan atau pernyataannya panjang kali lebar kali luas kali volume kali luas. Tapi kalau panjang daftar penanyanya, mohonlah dipendekkan ya, maksimal 1 kilometer cukup lah ya. Baiklah pemirsa yang menyaksikan acara ini melalui Zoom ataupun melalui Facebook Live Sekjen Agama Cinta ataupun juga lewat tayangan ulang lewat YouTube kanal Agama Cinta Official. Jangan lupa tekan jempol ke atas apabila suka dengan rekaman webinar yang dilaksanakan oleh Agama Cinta dari webinar 1 sampai webinar hari ini. Dan jangan lupa dibagikan ke teman-teman hasil rekaman webinar ini supaya makin banyak yang nonton. Dan jangan lupa kalau ada yang mau dikomentari bisa dikomentar. Baiklah, sesi diskusi ini saya mulai dengan Bu Yuktiasih Proborini selaku penanya pertama. Floor yours, Bu. Saya persilakan. Oke, terima kasih, Mas James. Kedengaran suara saya ya? Ya, silakan. Oke, terima kasih Gus Soleh. Kita satu grup di Rumah Kerja Pancasila. Terima kasih Gus Saiful Arif, Gus Diasma. Sore ini bisa ngobrol langsung. Saya ingin menyampaikan bahwa saya adalah penyandang disabilitas. Saya aktivis disabilitas. Ini kursi roda saya. Waduh. Elektrik. Begini Gus, saya panggil Gus semuanya ya, termasuk James ya. Tadi saya dengar di awal Gus Saiful ngendikan soal kita gelar tikar untuk semua, untuk ngaji Pancasila. Kemudian Gus Dias menyampaikan nasionalisme religius. Tetapi ada satu yang sering kali dilupakan oleh teman-teman semuanya, termasuk PPIP. Kemarin saya 2 bulan lalu kira-kira saya ke PPIP, soal Pak Kepala PPIP. Yang sering dilupakan oleh bangsa ini adalah
kelompok kami, kelompok penyandang disabilitas. Ini sangat riskan karena tahun 2018 menurut Susenas jumlah penyandang disabilitas di Indonesia itu sekitar 38 juta. Dan itu bisa bertambah karena adanya bencana dan sakit dan lain-lain. Belakangan ini sering terjadi bencana alam menambah jumlah itu. Nah, tadi Mas Dias menyatakan bahwa semua ini adalah sunatullah, semua ini adalah ketetapan. Termasuk bahwa menjadi disabilitas itu adalah ketetapan Allah yang kita tidak bisa minta, kita tidak bisa tolak. That is something given. Nah, sayangnya teman-teman ini tidak terlalu dirangkul nih. Seperti maaf nih, acara hari ini. Acara hari ini bagus sekali. Tapi teman-teman tuli yang di Indonesia jumlahnya itu hampir 1,5 juta jiwa, tidak dirangkul, tidak ada akses. Sehingga materi-materi bagus seperti ini tidak bisa mereka dengarkan. Saya akan fokus kepada tuli ya. Siapa yang menggandeng mereka dalam pengajian-pengajian? Mungkin teman-teman tidak tahu bahwa mereka ikut pengajian-pengajian yang diselenggarakan oleh Felix Xiao, Dewi Sandra, yang notabene adalah mengajarkan intoleran. Ini kemudian saya sampaikan ke BPIP waktu itu. Bahkan beberapa teman-teman tuli itu diajak ngaji Wahabi ke NTB. Saya di Semarang sekarang ya. Dari Semarang diangkut ke NTB untuk pengajian-pengajian Wahabi. Nah, ini saya mohon sekali kepada Gus Soleh, kepada Mas Gus Saiful, Mas Diasmar, supaya mulailah merangkul, terutama teman-teman tuli. Kalau yang disabilitas lain mungkin nggak terlalu ini ya. Tidak terlalu bermasalah, tuli dan tunanetra. Mereka harus segera kita rangkul. Kekhawatiran saya jangan sampai ini terjadi bahwa bom bunuh diri misalkan yang dilakukan oleh penyandang tuli. Wah, hancur hati saya kalau hal itu terjadi karena kesalahan kita semua karena tidak merangkul. Saya berharap karena di Jogja ya Mas Yas, di mana tadi saya baca itu ada satu pesantren khusus untuk deaf people. Hafiz Quran dan sebagainya itu semuanya di sana ada. Apa? 1 menit lagi waktunya ya. Kalau ada alarm 3 kali kayak gini ya. atau gini, ini menjadi penting sekali. Tolong aja Mas Gus Saiful, Gus Soleh, Mas Dias, mulai memikirkan, saya jadi grogi dibilang 1 menit. Tolong mulai memikirkan strategi-strategi yang bisa dibuat untuk teman-teman. Ini menjadi PR kita semua, karena mereka ada di sekitar kita. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan ditanggapi baik oleh Gus Saiful maupun Gus Dias Mas Bersamaan setelah kita mendengar apa yang mau disampaikan Pak Joni Pola. Akan Pak Joni. Salam ngaji. Salam Pancasila, Pak James. Soleh. Ya, saya sangat berterima kasih apa yang sudah dipaparkan oleh Saiful Arif dan Diasma Swandru. Memang intinya tadi membicarakan tentang ketuhanan, bahwa ketuhanan itu tidak bisa direka-reka karena dia memang Tuhan yang menciptakan jagat ini. Apa yang dikatakan Diasmara tadi, bagaimana agama itu muncul di NKRI, dari kerajaan muncullah, setelah itu mungkin zaman kolonial itu juga muncul. Dari Pak Saiful membicarakan tentang
bagaimana sifat dasar ketuhanan bahwa tidak bisa kita otak-atik. Yang menjadi pertanyaan saya, karena ini berbicara ngaji Pancasila, berarti kita belajar tentang kitab, tentang ajaran-ajaran yang tentang bersifat agama, karena ngaji ini kan hampir bahasa rakyatnya itu bahasa rohani ya, Pak James ya, bahasa spiritual lah, ngaji. Gitu. Ini yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana ketika dalam suatu pengajian atau ajaran-ajaran agama ternyata masih muncul hal-hal yang seperti kita tidak inginkan. Contoh bunuh diri, bom bunuh diri. Contoh untuk memaksakan kehendak. Seperti yang disampaikan Ibu tadi, mengajarkan hal-hal yang bersifat untuk mementingkan diri sendiri. Itu yang harus dipahami. Mungkin kampus sekarang mungkin harus bergerak. Bahkan saya sebagai penggiat sosial selalu mengedukasi tentang bagaimana kebersamaan, tentang kasih, saling menghargai, saling menghormati, saling menghargai sesama. Dan itu yang saya terapkan di dalam kegiatan saya. Ini yang jadi pertanyaan saya tadi, Pak James. Bagaimana ketika dalam pengajian yang sudah kita jalankan sungguh-sungguh, masih muncul seperti yang saya katakan tadi. Anggaplah itu bom bunuh diri, anggaplah itu pengajaran memaksa, anggaplah itu kata-kata kasar, anggaplah itu yang kita lihat sekarang di sosial media, kursi aja dipertentangkan. Kursi dipertentangkan. Mungkin Pak Jem kalau lihat sosial, kursi dipertentangkan. Ini kursinya bukan kursi ini. Ini menjadi kok seperti ini ya. Padahal dia sebagai tokoh. Ini mungkin bisa dijelaskan sama Pak Saiful, Pak Diasma, sama Gus Soleh terutama. James mungkin bisa memaparkan. Mungkin itu aja, James, pemaparan saya sebagai masuk dalam ngaji Pancasila pada sore hari ini. Salam NKRI, salam Pancasila. Terima kasih. Pancasila. Ya. Oke. Ya, terima kasih Pak Joni. Ya, silakan Gus Saiful, Pak Diasma tadi untuk bereaksi kepada pertanyaan dari Pak Joni Pola. Tadi saya analisa ada satu yang umum, ada satu yang spesifik arahnya ke Gus Saiful, dan tadi ada pernyataan dari Bu Yukti Proburini. Saya persilakan. Ya, siapa yang duluan? Oke, Fadal. Terima kasih Mas James. Yang pertama dari Ibu dari Surabaya, ini berarti usulan ya untuk komunitas ngaji Pancasila. Dari Semarang, Pak. Semarang, Pak. Semarang. Oh, Semarang, Bu. Oh, nggih. Ngapunten. Ya, jadi mungkin nanti usul dari Ibu tadi bisa atau harus diakomodir Mas James dan Gus Soleh ya. Dan artinya kita juga bisa mengikutsertakan memberi tanda ya kepada teman-teman kita agar bisa ikut mendengarkan. Nah, yang kedua memang ini harus menjadi perhatian kita bersama, karena memang misalnya sila kemanusiaan itu juga harus merangkul semua warga negara ya, termasuk kemudian teman-teman yang memiliki membutuhkan kepedulian khusus gitu. Nah, ini memang perlu kita rumuskan satu program tersendiri, Gus Soleh dan Mas James. Nah, yang kedua soal Bapak tadi dari Surabaya ya, kenapa kemudian masih muncul berbagai ajaran-ajaran yang intoleran di dalam panggung-panggung keagamaan kita ya, karena memang pertama Pak, pasca reformasi kita semacam digempur ya oleh ideologi transnasional ya yang berangkat dari Timur Tengah ya. Ada Hizbut Tahrir dari Palestina ya, ada Ikhwanul Muslimin dari Mesir ya. Ikhwanul Muslimin ini di Indonesia sudah mendirikan partai sendiri ya, partai Islam yang kita semua tahu ya partai apa itu, dan sebenarnya menyimpan agenda Islamisasi negara melalui prosedur demokrasi. Ya. Ada juga katakanlah paham Wahabiyah ya dari Saudi Arabia yang mengkafir-kafirkan praktek keislaman yang khas Indonesia. Nah, inilah yang menjadi tantangan kita bersama ya, karena misalnya menurut survei Al-Fara Research Center ya, itu populasi mereka mencapai 19% ya. Kenapa kemudian ada
19,44% aparatur sipil negara kita ya. Lalu kemudian ada 18% mahasiswa kita, ada 16% pelajar kita, ada 17% kaum profesional di BUMN maupun swasta itu lebih mengidealkan atau memimpikan khilafah sebagai bentuk kenegaraan ya daripada NKRI yang berdasarkan Pancasila ya, karena pasca reformasi kita digempur ya oleh berbagai ideologi transnasional itu. Tetapi percayalah bahwa sejak awal paham mainstream keagamaan di Indonesia itu adalah paham keagamaan yang moderat, yaitu yang diwakili oleh misalnya kalau di NU itu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, ya di sebagainya ya di agama-agama lain. Jadi marilah kita yang mayoritas yang moderat ini harus radikal, gitu, harus radikal, gitu ya. Radikal dalam arti lebih militan karena kita ini mayoritas selama ini mayoritas yang diam, mayoritas yang pasif. Nah, ini memungkinkan karena Pancasila kita itu adalah Pancasila adalah ideologi yang sangat ilahiyah, ideologi yang sangat bersifat agamawi. Itu yang akhirnya bisa menjadi counter narasi terhadap upaya mereka dalam melakukan sekularisasi terhadap Pancasila. Jadi ketika mereka mengatakan bahwa Pancasila adalah sekuler, sebenarnya mereka telah melakukan sekularisasi terhadap Pancasila. Karena Pancasila bukanlah ideologi sekuler. Jadi ngaji Pancasila ini merupakan salah satu usaha kita agar kaum moderat yang mayoritas radikal dalam berpikir juga ya. Karena sebenarnya kata radikal itu artinya adalah mengakar. Gitu ya. Jadi makanya kemudian mereka yang konservatif, yang ekstremis, ya itu tidak layak menyebut dirinya sebagai radikal. Tidak layak kita sebut sebagai radikal. Karena radikal itu istilah filsafat berangkat dari kata redik, akar, dan kita lebih mengakar daripada mereka. Mereka tidak paham apa itu usuluddin di dalam Islam, apa itu usul fikih, apa ulumut tafsir, ya kan? Apa itu kalam, ya, dan sebagainya. Mereka tidak paham apa itu maqasid syariah di dalam syariah. Itulah mereka akhirnya berpikir dan berperilaku seperti itu. Berpikir dan perilaku secara tidak radikal. Nah, kita yang moderat inilah yang radikal, yang mengakar, yang memiliki akar keagamaan yang kuat, tetapi kemudian harus lebih militan. Harus lebih banyak mengabarkan kebenaran kebangsaan yang bersifat ilahiyah ini. Itulah kenapa kemudian saya mengajak Gus Solah itu membuat ngaji Pancasila seperti ini untuk mengabarkan ya bahwa nilai-nilai kebangsaan kita seperti Mas Diasma tadi sampaikan ya, nilai-nilai kebangsaan kita itu secara inherent, secara historis itu sudah bersifat ilahiyah, sudah bersifat ketuhanan. Makanya di dalam sidang BPUPK tidak ada perwakilan Partai Komunis di dalam sidang BPUPK, yang ada adalah kelompok nasionalis religius, ya, kelompok nasionalis yang ingin mendirikan negara nasional, bukan negara Islam, tetapi tetap menjadikan ketuhanan sebagai bagian dari dasar negara. Itulah kelompoknya Soekarno, kelompoknya Hatta, kelompoknya Sutomo. Ini yang disebut sebagai kelompok nasionalis. Jadi sejak awal yang dimaksud sebagai nasionalisme di Indonesia itu adalah godly nationalism. Nasionalisme berketuhanan. Kenapa? Karena memang sejak awal ya bumi Nusantara itu adalah bumi spiritual. Makanya kemudian Putan Tular di dalam kitab Sutasoma itu menyatakan Bhinneka Tunggal Ika Tadhana Dharma Mangura. Ya, keragaman agama pada saat itu adalah keragaman adanya Hindu dan Buddha di Majapahit, itu sebenarnya mencerminkan dharma yang satu. Ya, karena dharma tidak mendua, Tadhana Dharma Mangura. Dharma ini artinya apa? Dharma adalah spiritual truth. Ya. Dharma adalah kebenaran spiritual. Dharma adalah kebenaran ketuhanan yang tidak mendua. Tidak ada Tuhan yang mendua. Itu ya. Tuhan ya Tuhan. Selain Tuhan itu siapa? Iblis dan kawan-kawan dan sebagainya. Nah, mari kita kembangkan ngaji Pancasila ini sehingga akhirnya bisa membalik gelombang intoleransi itu menjadi gelombang toleransi, menjadi gelombang toleransi. Terima kasih, James. Sama-sama Gus Saiful.
Bu Yukti, maaf Bu ya, mic-nya saya matikan dulu karena bising tadi poin terakhir dari Gus Saiful Arif nggak ketangkep, tapi nggak apa-apa nanti bisa didiskusikan lewat Japri aja. Oke, Pak Diasma sekarang saya beri giliran sebelum nanti saya beri ke penanya terakhir Pak Pastor Bernard Huta Barat. Monggo Pak Diasma. Halo Pak Diasma. Moshi привет, Nadziwa. Ya, benar sekali ya Halo, Pak. tentang. Terima kasih atas tanggapannya. Saya bersepakat dengan Ibu tadi tentang apa saudara-saudara kita yang disabilitas. Itu kalau dalam sebuah teori ya, dalam teori misalkan dalam teorinya John Rawls misalkan lah ya. Itu disebut dengan naturali lotre. Jadi manusia itu tidak bisa memilih terlahir dalam keadaan seperti apa. Jadi Bung James nggak bisa memilih saya kepingin lahir di dalam rahimnya seorang bangsawan atau seorang proletar, ya, ya nggak bisa. Atau dalam kondisi fisik yang seperti yang dia inginkan. Bahwa Anda memilih laki-laki dan perempuan itu juga naturali lotre, nggak bisa dipilih. Makanya itu disebut dengan naturali lotre, sesuatu hal yang natural yang itu given. Maka bagaimana untuk orang-orang yang secara natural itu kurang beruntung? Diasma tidak pernah memilih dilahirkan dalam rahim seorang ibu Muslim. Bagaimana seandainya saya dilahirkan dalam seorang ibu yang tidak mempunyai agama misalkan? Apakah saya akan juga mengenal Tuhan? Dalam nurani manusia, ketika yang saya katakan sejak peradaban yang lalu, ketika dia mengakui adanya zat yang lebih tinggi di luar kemampuan manusia, yaitu adalah tauhid, itu adalah ketuhanan. Tapi belum tentu nanti agamanya itu adalah Islam, Hindu, Buddha, ataupun apa. Nah, jadi kita semua yang ada di sini itu secara natural lotre tidak bisa memilih saya terlahir dalam kondisi agamanya apa, suku bangsanya apa, kondisi ekonomi orang tua saya seperti apa, itu nggak bisa memilih. Naturali lotre dalam teorinya John Rawls. Maka orang-orang yang tidak beruntung ini harus ditolong, ini harus dibantu oleh negara. Karena itu Tuhan, ya Tuhan sebagai sifat keilahiyah di dalam ajaran-ajarannya itu disuruh untuk menolong orang-orang yang tidak beruntung. Contoh di dalam Islam, ya, Anda disuruh bersedekah, Anda disuruh berzakat, Anda ketika menyembelih sapi, berkurban harus dibagikan kepada orang lain. Yang Kristiani juga sama, bagaimana saat Yesus mempunyai sedikit makanan, tapi juga dibagi-bagi makanannya kepada umat-umat yang lainnya. Bagaimana Yesus menolong orang-orang yang tidak beruntung, ya, yang susah untuk mempunyai anak ataupun semua yang sesuatu hal yang itu adalah orang-orang kecil dan lemah. Karena itu di dalam ngaji Pancasila sesi ketauhidan, mari kita hidupkan api daripada tauhid itu sendiri. Apa? Bagaimana api ajaran cinta kasih dari Yesus itu diterapkan dalam pandemi hari ini? Bisakah kita bisa menolong tetangga kita yang kurang beruntung? Bisakah kita membantu tetangga kita yang tidak punya pekerjaan? Juga bagaimana api Islam itu ditelurkan. Nah, ajaran ketauhidan, api Islam ini harus dikobar-kobarkan ini gosoklah. Apa? Anda punya kewajiban untuk berbagi rezeki. Anda punya kewajiban oleh Tuhan untuk memberikan sedikit harta Anda. Apalagi banyak saudara-saudara kita yang hari ini kurang beruntung, baik secara fisik ataupun secara penghasilan. Nah, inilah bahwa yang namanya api Pancasila, apinya Islam, apinya
Yesus, apinya cinta kasih, apinya ajaran Hindu Buddha, apinya semua ajaran agama yang tentang ketuhanan ini, itu harus dihidup-hidupkan. Membantu sesama, melindungi orang kecil, melindungi orang lemah. Nah, karena itu saya menghimbau kepada kawan-kawan sekalian yang ada di dalam mimbar ngaji Pancasila hari ini, kita yang beragama, apapun agama itu, mari kita hidupkan api ajaran kita untuk membantu sesama, khususnya orang-orang yang tidak dan yang kurang beruntung di dalam kehidupan yang ada di sekitar kita. Itu jawaban dari saya. Terima kasih, Bung Jim. Matur suwun sangat Pak Diasma. Oke, saya beri penanya terakhir Pak Bernard Huta Barat, pastor dari Hong Kong. Saya persilakan, tapi karena dibatasi oleh waktu, mohon pendek ya, maksimal paling 2 menit. Ya, selamat sore. Sebelumnya pertama-tama terima kasih untuk ya saya sangat mendengar tadi dari para pembicara, luar biasa sekali. Saya lihat ada semangat dan entusias dan patriotik yang seperti inilah yang kita butuhkan untuk Indonesia maju. Saya benar-benar sedikit waktu para presentasi pembicara itu saya berpikirnya seperti ini gitu loh, secara praktis gini, Pak James, Pak Moderator. Maksud saya begini, ini momentum bulan puasa, bulan Ramadan. Ini juga momentum sebentar lagi kita beberapa hari lagi Hari Raya Kartini. Maksud saya kita nih harus menguatkan kembali betul-betul api semangat nasionalisme itu untuk Indonesia, tidak hanya Indonesia maju, tapi satu peradaban gitu loh. Satu peradaban yang betul-betul menjadi jawaban bagi dunia ya. Saya bermimpi gitu loh suatu saat Indonesia menjadi satu model ya, satu model kehidupan di dunia. Jadi ketika para pemuka agama kita entah Islam atau Hindu, Buddha, Kristen atau apapun, jadi mereka itu dengan bangga ya ketika berbicara di dunia ini loh, Indonesia. Itu yang kita sudah punya sebenarnya, kita sudah punya. Dan mungkin tadi para presentasi pembicara sempat mengatakan setelah 98 ya, sempat istilahnya ditantang, di challenge gitu ya, dicabik-cabik. Tapi saya percaya ya, Nusantara ini, Indonesia ini, kebinekaan kita ini yang telah dipaparkan oleh para pembicara itu sangat kuat. Karena memang tendensinya bahasa lebih common ground, takdirnya Indonesia ini nggak bisa ekstrim memang. Yang bisa itu interdependensi, saling kebergantungan, saling membutuhkan, saling menghormati, saling mengasihi, saling menyayangi. Dan saya betul-betul sangat berterima kasih. Saya menghargai sekaligus soleh dengan teman-teman jaringan agama cinta ini. Biar ini saya dorong untuk disebarluaskan. Model-model replika seperti ini harusnya membumi dan memasyarakat ke semua area dan level kehidupan, sehingga publisitas tentang Indonesia yang luar biasa ini tidak hanya bagi kita, tapi juga mungkin model bagi bagi dunia ya. Sempat waktu itu saya berbicara dengan salah satu wakil Pak Kiai dari MUI waktu datang ke Hong Kong. Beliau mengatakan, Pak Pendeta, 30 detik lagi. Iya, oke. Apa maksudnya? Iya Pak Jim. Intinya ini Pak Jim. Islam Nusantara ya, yang betul-betul yang kita ini nyaman, aman, dan bagi kita semua. Ayo kita maju yuk di peradaban dunia. Bukan hanya untuk level bagi diri kita sendiri. Kita memberikan sumbangsi yang bahkan lebih tinggi lagi untuk peradaban dunia. Saya yakin kita bisa. Kita semua sama-sama bisa. Karena kita punya model, punya founding fathers, punya contoh. Jadi para pembicara ini semua pun saya lihat semangatnya luar biasa banget. Saya sangat-sangat kagum. Jadi terima kasih untuk Gus Soleh dan teman-teman semua. Terima kasih Pak James, moderator. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Sama-sama Pak Bernard Huta Barat. Oke, floor saya berikan ke lantai bicara, saya berikan kembali kepada Gus Saiful Hidayat untuk kata penutup. Pardon Gus.
Saiful. Karena itu tadi hanya pernyataan dan usulan tadi kepada Gus Soleh. Ya, lantai bicara saya beri kepada Gus Saiful Arif, Direktur PSPP, untuk kata penutupnya. Terima kasih Mas James dan Pak Pendeta Huta Barat. Jadi kan seperti ini ya, ini terakhir sebagai kalimat penutup untuk ngaji Pancasila, sila pertama ya. Jadi kan seperti ini ya, selama ini kita memahami dan dikenalkan dengan Pancasila itu hanya sebagai ideologi nasional semata. Meskipun misalnya Mas Diasma tadi juga mengatakan bahwa sejak awal nasionalisme di dalam Pancasila ya nasionalisme religius. Nah, tetapi di dalam misalnya program sosialisasi ya, program termasuk pendidikan Pancasila yang saat ini sedang raib ya, sejak pasca reformasi ya, itu dimensi ketuhanan di dalam Pancasila itu tidak disentuh, gitu ya, tidak disiarkan, tidak didakwahkan. Jadi kemudian akhirnya kita hanya memahami misalnya di dalam Pancasila ya, ada ketuhanan, ada kemanusiaan, ada kerakyatan, ada keadilan sosial ya. Padahal membaca Pancasila tidak seperti itu. Membaca Pancasila ini bukan kita membaca 5 kalimat yang berbeda-beda yang tidak terkait dengan satu sama lain ya. Kalau kita mengacu kepada Panitia 5 yang merupakan perumus Pancasila ya, membaca Pancasila itu baiknya secara piramidal ya, secara hierarkis gitu ya. Sebagaimana misalnya dikembangkan oleh sesepuhnya Pusat Studi Pancasila UGM ya, Profesor Noto Nagoro itu juga menyatakan seperti itu, bahwa Pancasila ini adalah nilai-nilai yang bersifat piramidal. Sehingga akhirnya sila ketuhanan, sila pertama itu harus kita baca sebagai nilai utama yang menerangi sila-sila di bawahnya. Dan karena hakikat dari kehidupan dan kebenaran kita memang seperti itulah adanya kan gitu kan. Kita tidak akan mungkin ada tanpa ketuhanan, tidak akan mungkin ada tanpa Tuhan. Jadi sila kedua, manusia itu tidak akan mungkin ada tanpa Tuhan kan gitu. Kalau tidak ada manusia tidak diciptakan oleh Tuhan, maka tidak akan ada bangsa. Kalau tidak ada bangsa, maka tidak akan ada rakyat. Kalau tidak ada rakyat, maka tidak akan ada prinsip keadilan sosial. Sehingga kemudian akhirnya Pancasila itu sejak awal adalah dasar negara dan ideologi bangsa yang bersifat ilahiyah. Kalau kita mengenalkan Pancasila sebagai ideologi yang ilahiyah, maka akhirnya berurusan dengan Pancasila ini tidak hanya berurusan dengan negara, tidak hanya berurusan dengan BPIP, ya, tetapi kita ini berpancasila, ini urusannya dengan Tuhan. Urusannya dengan Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila, ini sama saja kita mengamalkan perintah Tuhan. Nah, inilah yang kemudian membuat, inilah premis awal ya, premis utama kita, kenapa kemudian kita mengembangkan pendekatan keagamaan untuk memahami Pancasila. Dan sekali lagi saya sampaikan, saya tegaskan bahwa pemahaman seperti ini tidak hanya khas umat Islam, tapi juga umat Kristiani, umat Katolik, umat Hindu, umat Buddha, umat Konghucu, termasuk teman-teman yang kemudian kita sebut sebagai penghayat yang merupakan penganut agama asli Nusantara, itu juga di dalam ajarannya memiliki makna yang sama dengan yang ada di dalam Pancasila. Oleh karena itu, insya Allah Sabtu yang akan datang kita akan ngaji Pancasila, kita akan memahami Pancasila, sila kemanusiaan, perspektif nilai-nilai keagamaan. Terima kasih James. Sama-sama, tepuk tangan dulu untuk Gus Saiful Arif, luar biasa sekali kata penutupnya. Kata penutup dari saya nanti setelah Pak Diasma Suandaro menyampaikan kata penutup paling akhir. Monggo Pak Diasma. Baik, penutup dari saya, ketuhanan atau ketauhidan ini adalah menjadi salah satu dasar bernegara kita. Tetapi ini jangan diartikan bahwa semuanya itu harus hukum-hukum, jangan dibandingkan lebih baik ya kalau begitu maka hukum agama itu, hukumnya Tuhan itu lebih baik daripada hukum buatan manusia. Jangan sampai seperti itu. Karena itu akan membuat kesesatan di dalam membuat kerangka berpikir. Tidak boleh
hukumnya, hukum buatan Tuhan itu lebih baik daripada hukum buatan manusia seperti undang-undang ataupun Pancasila. Tidak boleh seperti itu. Karena membandingkan sesuatu hal yang tidak apple to apple, membandingkan sesuatu hal yang tidak seimbang. Karena itu, bagaimana nilai-nilai kebaikan daripada ajaran Tuhan ini, ajaran kebaikan ini bisa dimanifestasikan oleh negara untuk kehidupan bersama. Bukan untuk kehidupannya orang Jawa, bukan untuk kehidupannya umat Islam, bukan untuk kehidupannya umat Hindu ataupun Buddha, tapi untuk semua warga negara Republik Indonesia. Karena itu, nilai ketuhanan itu adalah memberikan landasan di dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara dan berbangsa. Maka Bapak Ibu sekalian, penutup saya, kita bersyukur bahwa negara kita itu dikasih nafas, dikasih ruh ketuhanan. Anda bayangkan Amerika itu negara memiliki ketuhanan, tetapi dia tidak memiliki yang namanya keadilan sosial. Ya, ideologi liberal kapitalis itu juga namanya ketuhanan, tetapi dia minus yang namanya keadilan sosial. Pun manifesto komunis, ya, negara-negara berbasis komunisme itu memperjuangkan juga sosialisme, tetapi di sana minus yang namanya ketuhanan. Karena itu kita bersyukur di Indonesia sebagai jalan ketiganya itu mempunyai ruh ketuhanan, tetapi juga memperjuangkan yang namanya sosialisme ataupun keadilan sosial. Karena itu inilah sebuah kekuatan daripada bangsa Indonesia yang berbeda karakternya dengan negara-negara yang ada di berbeda karakter antar bangsa-bangsa dan negara yang lainnya. Dan itulah sesuatu yang wajib dan cukup kita syukuri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Wabila fiktafil wagidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Mari kita aplaus untuk Pak Desmas Mandaru. Luar biasa sekali kata penutupnya. Yang saya dapat simpulkan dari kedua narsum adalah bahwa sebentar dulu supaya kondusif. Nah, antara Pancasila dan ketuhanan itu memang sejalan dan tidak perlu dibentur-benturkan, apalagi dipertentangkan. Dan Pancasila juga mengajarkan bagaimana kita ini sebagai umat manusia ini harus bisa memanusiakan sesama, dan juga bagaimana tidak boleh memaksakan satu kehendak kepada yang lain, terutama dalam hal ini adalah memaksakan agama kepada yang lain. Ada beberapa dari sila pertama ini yang bisa kita pelajari bahwa harmonisasi umat manusia yang ada di Indonesia bisa tercapai kalau masyarakat di Indonesia ini sama-sama bisa dewasa dalam perbedaan. Dan kata penutupannya dari saya, terima kasih banyak atas kepercayaan pada saya pribadi untuk dari Gus Soleh kepada saya untuk memoderatori acara episode pertama Ngabuburit Virtual ini. Jangan lupa teman-teman, tanggal 21 April 2021 nanti kita ketemu lagi dalam perayaan Hari Kartini Virtual yang akan digagas juga oleh Gus Soleh dengan dengan narasumber semuanya wanita, dan moderatornya nanti adalah teman dari Pak Muhardi Karyanto yaitu Bu Reni Tobing. Dan nanti tanggal 25 April 2021 itu hari Sabtu kalau saya tidak salah, nanti kita akan ngebahas Undang-Undang Nomor 57 Tahun 2003 tentang wajibkan pendidikan Pancasila yang nanti akan dipandu oleh sahabat saya Pak Muhardi Karyanto. Kita simak tausiah dari Gus Soleh menjelang maghrib. Fadal Gus. Terima kasih. Sejam sebelumnya Gus tanya, Habib ada? Habib masuk. Habib Ja'far Masuk, Fadal. Tidak ada kata dan ungkapan yang patut kami sampaikan kecuali alhamdulillah, berucap syukur kepada Allah. Dan yang kedua, mohon syafaat Rasulullah serta ucapan terima kasih yang tiada terhingga
kepada kedua narasumber kita yang sangat luar biasa ini. Banyak hal yang kita petik, banyak hal yang kita ambil. Ilmu baik dari Gus Saiful maupun dari abangku yang ganteng manis, wong asli Jogja ya, Bung Diasma. Hal ini perlu sekali, terlebih-lebih Gus tambahkan catatan kaki. Kurangnya materi-materi yang mana, maaf, Gus tidak bicara tentang Islam saja, tetapi semua agama. Jadi bagaimana? Seperti awal Gus sampaikan tadi, adanya toleransi antar umat beragama dengan pemerintah atau dengan negara. Salah satunya bisa terwujudnya toleransi apabila setiap agama-agama ini berkumpul, bagaimana mencarikan hadis ataupun kitab dari kitab-kitab suci itu, firman-firman yang bisa saling menguatkan terhadap Pancasila kita sebagai dasar bangsa negara ini. Sungguh Gus kagum, Gus Saiful, nggak tahu kakak kelas saya atau adik kelas saya ya. Kayaknya adik kelas Gus, kalau ketemu Gus Saiful bilangnya itu umur 52, kalau ketemu Bung James 25 ya. Ini Gus cukup bangga punya kader yang sangat luar biasa semacam ini. Benar-benar santri, bukan hanya santri, tapi anak ideologisnya Gus Dur ya. Memiliki proyeksi pemikiran Islam Wasatiyah yang cukup luas, yang bisa mengimplementasikan antara keislaman dengan Pancasila. Ulama-ulama, ustadz-ustadz yang semacam inilah yang kita butuhkan. Karena sangat minim sekali di antara ulama-ulama ataupun ustadz-ustadz yang membuka mimbar kebangsaan ini. Yang banyak, baik di TV-TV, maupun apalagi di tempat ibadah atau memang tempatnya ya. Senantiasa yang Islam mimbar Islam, yang Kristen mimbar Kristen, yang Konghucu mimbar Konghucu, yang Katolik mimbar Katolik, yang Buddha mimbar Buddha. Tapi jarang sekali membangun mimbar kebangsaan semacam ini. Maka kita selaku warga negara Indonesia yang berbineka tunggal ika, di samping adanya mimbar-mimbar agama, perlu adanya mimbar-mimbar kebangsaan, mimbar-mimbar kebinekaan, mimbar-mimbar Pancasila semacam ini. Sehingga anak didik kita, sehingga jamaah kita tidak mudah sekali dibohongin ataupun dibodohi dengan kelompok-kelompok yang hendak berkepentingan terhadap bangsa ini dengan memecah belah atas nama agama. Demikian dari kami. Masih ada Ahifillah Abdullah Habib Ja'far Shadiq, meskipun beliau masih dalam keadaan sakit, tapi saking cintanya dengan agama cinta, saking cintanya dengan kita semuanya, akan menyapa dengan puisi dan doa penutup. Terima kasih Bung James, terima kasih para pemirsa semuanya. Mudah-mudahan Ramadan kita penuh berkah. Salam agama cinta, salam Pancasila, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, saya usul Gus. Usul konkret ya, usul konkret untuk sila kedua sampai selanjutnya. Ini kita minta teman-teman pendeta ya dari agama lain untuk jadi narasumber juga ya. Nah, ini saya terinspirasi dari Gus Soleh tadi itu. Jadi kita tidak hanya ada mimbar Katolik, mimbar Islam, mimbar Kristen, jadi semua agama kita sediakan mimbar ngaji Pancasila ini. Ya. Jadi untuk minggu depan Gus Soleh saya usulkan misalnya teman dari pendeta, ya lalu minggunya lagi teman dari Hindu, dari Buddha, untuk kita bersama-sama berbicara tentang sila-sila Pancasila. Demikian Gus. Jenengan tetap sehat Gus. Hatur nuhun. Barakallah. Saiful, biasa sekali. Kultum menjelang maghrib dengan bintang tamu anaknya Gus Saiful. Aduh, anteng sekali itu tadi. Ya, semoga anaknya Gus Saiful tadi meniru bapaknya yang oke, tanpa kalam kita sampai halo, tes masuk suara saya. Supaya Habib Ja'far lekas sembuh.
asas animal. Maka tafadhol Bib, sallu ala Muhammad. Halo, tes. Masuk suara saya? Masuk, fadhol. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Para narasumber yang saya muliakan, Gus Soleh yang saya cintai, Sir James yang saya cintai, para peserta webinar, terima kasih atas doa-doanya. Alhamdulillah saya sudah bisa duduk. Hampir saja kemarin mau disediakan kursi roda karena dianggapnya patah tulang, tapi rupanya luka dalam saja. Baik, mohon maaf Gus Soleh, saya mungkin pada hari ini saya hanya ingin membacakan puisi dari saudaranya Sir James yang bernama Leigh Hunt. Leigh Hunt adalah seorang penyair yang produktif, penulis esai, jurnalis, dan juga tokoh sentral gerakan romantis di Inggris pada abad ke-19. Di antara sekian banyak puisi yang ditulis Leigh Hunt, puisi yang berjudul Abu bin Azim adalah menjadi favoritnya. Ya, Abu bin Azim tiada lain adalah penginggrisan dari nama seorang sufi, yaitu Ibrahim bin Adham. Puisi ini pertama kali diterbitkan di dalam sebuah buku karya S.C. Hall yang berjudul Book of James pada tahun 1838 di Inggris. Meskipun puisi Abu bin Azim usianya sudah cukup lama, namun di Inggris sendiri ia adalah salah satu dari sedikit puisi Leigh Hunt yang masih sering dibaca hingga saat ini. Baik, berikut ini sebentar. Ini puisinya, sebentar ya. Kok jadi hilang? Kok gambar saya hilang? Oke, judulnya Abu bin Azim oleh Leigh Hunt. Abu bin Azim, semoga bangsanya bertambah banyak. Terbangun suatu malam dari mimpi yang damai dan melihat pada sinar bulan di kamarnya, menjadikannya berharga dan seperti bunga lili yang bermekaran. Satu malaikat menulis di buku emas, kedamaian yang luar biasa telah membuat bin Azim berani. Dan kepada malaikat yang hadir di ruang itu, Abu bin Azim berkata, "Apa yang kau tulis?" Sosok itu mengangkat kepalanya dan dengan tampilan yang terbuat dari semua keselarasan yang manis, menjawab, "Nama-nama orang yang mencintai Tuhan." "Dan apakah salah satunya aku?" kata Abu. Tidak begitu, malaikat menjawab. Abu berbicara lebih pelan, namun dengan tetap riang, dan berkata, "Aku meminta kepadamu, tambahkan lagi, tuliskanlah namaku sebagai orang yang mencintai manusia." Sang malaikat menulis dan menghilang. Malam berikutnya, ia datang lagi dengan cahaya megah yang menggugah dan menunjukkan nama-nama yang diberi berkah oleh cinta Tuhan. Dan lihatlah, nama bin Azim berada di atas semuanya. Demikian. Jadi para pemirsa webinar yang berbahagia, sebagaimana puisi penyair Inggris tadi tentang kisah seorang sufi Ibrahim bin Adham, mari kita berdoa semoga kita bangsa Indonesia memiliki Pancasila, yang memiliki Pancasila sebagai dasar negara, menjadikan sila pertama sebagai dasar kita melangkah dalam membangun negara penuh rahmat bagi semua. Mari kita sama-sama mengkaji diri. Apalagi ini bulan Ramadan adalah bulan Quran, artinya bulan kajian. Mari mengkontemplasi, seraya introspeksi. Sudahkah sistem ekonomi kita adalah ekonomi Pancasila yang tentunya akan bergerak dalam keselarasan bahwa Sang Maha Cinta memonitor kita agar kita tidak korupsi, agar kita tidak memanipulasi, agar kita tidak
menjadikan bangsa ini sebagai pemerasan oleh bangsa sendiri ataupun bangsa asing. Mari kita bertanya, sudahkah kita sistem perpolitikan kita telah benar-benar berada karena kesadaran akan cinta kepada Sang Maha Cinta? Mari kita bertanya, apakah sistem musyawarah, kemufakatan kita benar-benar selaras dengan spirit musyawarah atas dasar cinta kepada Sang Maha Cinta? Para peserta webinar yang saya hormati, Nabi Musa alaihissalam suatu hari ditanya oleh Tuhan, "Wahai Musa, tunjukkan mana ibadahmu yang kamu nilai adalah persembahanmu untukku." Sang Nabi dengan bingung dan sedih menjawab, "Bukankah salat dan berbagai ritual hamba persembahkan untukmu, duhai Maha Cinta?" Tuhan menjawab, "Tidak, itu sesungguhnya kembali untukmu." Lalu dengan nada sedih dan bingung sang Nabi bertanya, "Duhai Sang Maha Cinta, bimbinglah hamba, tunjukkan mana gerangan ibadah yang engkau nilai sebagai persembahan untukku." Tuhan menjawab, "Aku lapar, kau tak beri aku makan. Aku dahaga, kau tak beri aku minum. Aku kedinginan, kau tak beri aku selimut." Sang Nabi makin terkejut. "Duhai Maha Segalanya, tak mungkin kau dalam keadaan sedemikian itu." Tuhan menjawab, "Sesungguhnya di saat engkau melayani makhluk yang menderita kesusahan, maka engkau sudah kunilai telah melayaniku." Riwayat ini dalam hadis juga mungkin tercantum ada dalam Injil. Dari riwayat ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, "Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Sayangi yang di bumi, maka akan disayangi yang di langit. Dalam Islam, jika batal ibadah ritual, bisa dibayar dengan ibadah sosial. Tapi jika batal ibadah sosial, tak akan bisa dibayar oleh ibadah ritual. Tak akan bisa terbayarkan dosa orang yang menyengsarakan orang lain, walaupun dengan sholat ribuan rakaat atau puasa ribuan tahun. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Betapa banyak orang-orang yang puasa tak dapat apa-apa dari ritual puasanya, syariatnya, kecuali lapar dan haus. Sabda Nabi SAW dalam hadis ini menggunakan kata siyam yang bermakna puasa secara syariat saja. Dalam Quran ada kata puasa dengan kata saum yang maknanya adalah puasa hakikat, yakni ketika Bunda Maria alaihissalam bernazar tak bicara dengan siapa-siapa. Artinya puasa yang benar adalah ya syariat, ya hakikat, ya ritual, ya juga sosial. Para peserta webinar yang saya cintai, itulah maka para founding father meletakkan sila berketuhanan yang Maha Esa pada sila pertama agar menjadi dasar penggerak semua gerak langkah kita dalam berkehidupan. Mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Yasin wa alihi tahirin. Allahumma shfi kulla ja'i. Ya Allah, kenyangkanlah orang-orang yang kelaparan. Allahumma rawi kulla atsyan. Ya Allah, hilangkanlah dahaga orang-orang yang kehausan. Allahumma qdi daina kulla madin. Ya Allah, tunaikan orang-orang yang punya hutang. Ya man daiman fi qulubil mu'minin. Duhai Sang Maha Cinta, para founding father negeri hamba telah mencantumkan namamu di sila pertama dasar negeri ini. Hamba mohon, jadikanlah hamba dan generasi hamba senantiasa menjadikan engkau sebagai dasar utama segala niat baik dalam membangun negeri. Di dalam namamu yang kudus, sucikanlah pikiran hamba, hingga hamba-hambamu ini menjadi manusia yang berperilaku adil dan beradab. Agar tanganmu berada di atas tangan-tangan hamba, maka bimbinglah kami untuk musyawarah dan mufakat tanpa melanggar the rule of the life dari navigasi hidayahmu yang lurus. Maka bimbinglah kami mengenal dan mengikuti sesiapa yang berada dalam jalan Shiratal Mustaqim, hingga kecintaan hamba kepadamu menjadikan hamba sanggup mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat negeri ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Gus Soleh, terima kasih Sir James. Assalamualaikum, salam Pancasila. Salam, syukran doanya Beb, luar biasa.
Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Habib Ja'far Shodiq atas puisi dan lantunan doanya yang luar biasa, dan kita sama-sama berdoa mudah-mudahan Habib Ja'far Shodiq segera diberi kesembuhan dari apa Amin. yang dialami oleh beliau dalam beberapa waktu belakangan. Insya Allah mudah-mudahan beliau bisa kembali prima dan kembali sehat dan menghadirkan puisi-puisi yang lebih keren lagi pada webinar-webinar yang akan datang. Jangan lupa sekali lagi kita bakal ketemu lagi di acara Hari Kartini virtual tanggal 21 April 2021 yang nanti akan dipandu oleh sahabat saya dan sahabat Pak Marti, Bu Reni Tobing dari Negeriku Indonesia Jaya, dan juga webinar Pancasila episode 2 di bulan Ramadan 2021 ini tanggal 25 April 2021 yang akan dipandu oleh sahabat saya, senior saya Pak Muhardi Karyanto. Saya James Winsor pamit undur diri terlebih dahulu. Jangan lupa bagi teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikat elektroniknya, mohon lampirkan screenshot ke dalam grup webinar Agama Cinta, terutama grup webinar Ngabuburit Virtual, atau nanti bisa menghubungi Ustadz Nurul Hikmah. Dan tak lupa juga jangan lupa subscribe atau berlangganan kanal YouTube Agama Cinta Official untuk menyaksikan rekaman-rekaman siaran ulang webinar Agama Cinta yang luar biasa dari webinar 1 sampai hari ini. Demikian, terima kasih telah menonton, terima kasih banyak, dan saya akhiri dengan Allahumma fiqh lakum wa mitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, salam Indonesia maju, merdeka. Tetap terus patuhi protokol kesehatan. Salam Pancasila, merdeka. Merdeka. Waalaikumsalam Selamat berbuka warahmatullahi puasa. wabarakatuh. Belum selesai closingnya. Saya selesaikan dulu. Patuhi protokol kesehatan cegah penularan COVID-19 dengan memakai masker baik itu di dalam maupun di luar rumah, menjarakkan fisik ketika beraktivitas baik di dalam maupun di luar rumah, mencuci tangan dengan air dan sabun atau dengan antiseptik, mencuci tangan sesering mungkin, maupun juga mengurangi dan membatasi mobilitas dan interaksi, dan yang terakhir menjauhi dan menghindari kerumunan. Nomor arigatou gozaimashita. Dewa mata. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada sahabat kita semua yaitu Sir James Winsor. Semoga selalu sehat ya agar bisa memimpin lagi webinar-webinar kita selanjutnya. Terima kasih kepada seluruh narasumber dan juga para audiens yang telah mengikuti webinar kita yaitu Ngabuburit Virtual Agama Cinta edisi yang ke-30. Jangan lupa untuk mengirimkan screenshot ke grup virtual Ngabuburit ataupun bisa japri ke nomor saya yang ada di kolom chat Zoom di bawah ya. Untuk itu, acara ini akan diupload juga di YouTube kita, yaitu YouTube Agama Cinta Official. Untuk sertifikatnya akan dikirimkan di Facebook Sekjen Agama Cinta Official. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Merdeka. Salam Pancasila.